Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, Shalom untuk semua PIC, koordinator, pengurus, host dan semua peserta GBA dimanapun berada. Kita bertemu lagi di acara Sabtu sore bersama GBA Center. Ibadah kita kali ini akan ada doa pembuka, pujian penyembahan, sharing firman Tuhan, doa syafaat, dan ditutup dengan doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang selalu setia terhadap kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai pada sore hari ini kami masih bisa dalam keadaan sehat, kami masih bisa dalam keadaan tidak kekurangan. Kami percaya ya Bapa, semua karena perlindungan-Mu terhadap kami. Sore hari ini kami akan mengikuti acara ibadah GBA Center ya Bapak. Kiranya Engkau saja yang beracara dari awal acara sampai akhir acara nanti ya Bapak. Biarlah Kau berikan kami hati yang siap untuk memuji menyembah Engkau, hati yang siap untuk menerima apa yang menjadi firman-Mu yang ditaburkan pada sore hari ini. Sehingga firman yang ditabur pada sore hari ini dapat menjadi rema untuk kami semua, dan kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Bapa, berkati semua yang melayani pada sore hari ini, baik itu tim doa, baik itu tim PPW ya Bapa, dan juga yang membawakan firman pada sore hari ini. Biarlah bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi sembunyikan kami semua di belakang-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara sore hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari menyembah Dia. Biarlah kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, Yesus. Di tempat yang maha tinggi, Engkau dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh
sungguh indah dalam hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini Bapa. Boleh menjamah setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Selamanya Kau tetap Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Engkau Raja di atas segala raja. Yang kami sembah, yang kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Ini pujian kami Bapa. Biarlah semuanya yang kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terang bagi jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami terima, kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat GBA. Sore yang begitu indah, kita boleh jumpa lagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus GBA dan rekan-rekan host kalian yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit bagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama masuk dalam doa. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya Kau hadir, Kau pimpin kami, untuk kami boleh sama-sama belajar bagian daripada firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Kau, kami semakin berakar di dalam Kau, dan kami berbuah nyata dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam Kau ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Sobat GBA sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, saya akan bagi firman Tuhan yang saya beri judul Keberhasilan di Tengah Badai. Ya, kita akan sama-sama melihat bagian dari firman Tuhan. Kita buka di kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ke-25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ini ayat yang bagian firman Tuhan yang sudah sering sekali kita baca, kita dengar dengan berbagai macam versi. Baik yang sederhana maupun yang fenomenal. Ya, sebelumnya kita tahu ya, belakangan ini banyak hal yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Itu adalah tanda waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Bencana terjadi di mana-mana, perang di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, kejahatan merajalela di mana-mana. Wabah melanda di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa. Terjadi perang, mungkin perang bukan seperti perang dunia pertama atau perang dunia kedua, tapi perang ekonomi, perang ideologi, segala macam dah, pokoknya udah kacau sekali dah belakangan ini. Itu memang sudah dicatat di dalam Alkitab bahwa tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, karena dunia ini sudah semakin kacau sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Akhir zaman sudah semakin dekat. Bagian firman Tuhan yang saya coba ambil di Lukas 8 ayat 22 ayat 25 ini. Memang kalau di kelas-kelas teologi
Dosen-dosen saya juga mengajarkan bahwa firman Tuhan yang diceritakan di kitab Lukas pasal 8 ayat 22-25 ini, kalau kita bicara secara eksposisi teologi ya, itu hanya menceritakan bahwa Tuhan berkuasa atas dunia ini. Tuhan berdaulat atas alam ini. Tidak ada yang lain kalau di kelas teologi ya. Tapi saya mencoba menarik lebih jauh lagi, bukan juga menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab secara bebasnya saya. Tapi saya coba mengkaitkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terjadi terkait dengan peristiwa belakangan ini, kondisi kekacauan di mana-mana tadi sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap kondisi yang sekarang ini. Bagaimana pelayanan kita? Itu menjadi pertanyaan buat kita sama-sama. Apakah kita mau menjadi orang yang cuek? Atau kita menjadi orang yang takut? Karena kejahatan di mana-mana kan. Kita keluar ada penodongan, ada penjamretan, ada pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Begal di mana-mana. Apakah kita menjadi takut untuk keluar? Kemudian juga kekacauan di mana-mana, LGBT dilegalkan, perkawinan sejenis, pernikahan sejenis, itu pun terjadi di gereja di negara di luar Indonesia. Kita melihat itu, kita menjadi takut atau kita menjadi kita menjadi jijik atau geli gitu. Atau kita menjadi cuek. Biarin aja, itu kan urusan mereka sendiri. Atau kita menjadi takut. Yang seharusnya kita tahu itu salah, kita takut kalau kita ngomong itu salah nanti kita dibenci. Mungkin kita punya teman yang memang termasuk dalam golongan itu. Atau kita punya teman yang tidak seiman dengan kita takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita takut untuk bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Nah, apakah itu sikap kita? Apakah kita diam aja? Atau kita ya udah cukup, yang penting gua jadi orang yang benar aja lah. Gua baca firman Tuhan, ikut GBA, kemudian ibadah, persembahan, ada kegiatan sosial diakonia, ada bakti sosial, ikut memberikan persembahan, ikut mendukung dana dan lain sebagainya. Apakah hanya sampai di situ saja? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena kita cuek atau karena kita takut, kita memilih jalan aman, udah diem aja gitu, nggak usah melakukan apa-apa, cukup beribadah, udah kasih duit, beres gitu. Apakah sampai di situ? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita baca kebagian firman Tuhan, kita akan sama-sama coba kita lihat di Lukas 8 ayatnya yang ke-23. Lukas 8 ayat ke-23, saya akan bacakannya buat kita semua. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saya ulangin lagi ya. Di ayat yang ke-23, Lukas 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Yesus tertidur di sini, Yesus sebagai apa nih? Apakah Yesus sebagai Tuhan? Atau Yesus sebagai manusia super? Atau Yesus seperti manusia kita? Seperti kita, ada kalanya saudara dan saya dan semua orang, baik yang percaya pada Tuhan Yesus maupun tidak. Apakah Yesus seperti kita? Jawabannya adalah iya. Yesus seperti kita, adalah manusia biasa, manusia normal. Manusia kita bukan manusia super, bukan Superman. Tapi Yesus adalah manusia seperti kita. Dan di ayat ini yang kita pelajarin ya, adalah bahwa Yesus mempersiapkan dirinya. Kenapa Yesus tertidur? Kalau kita dibaca di perikop sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah perjalanan Yesus setelah pelayanan di tempat sebelumnya. Secara fisik, Yesus capek. Secara manusia, Yesus capek, lelah. Sama seperti kita. Kita juga bisa lelah, kita bisa capek. Capek terhadap keadaan,
Capek terhadap kondisi seperti ini dan capek fisik kita. Dan Yesus pada saat itu adalah capek. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tidur. Artinya Yesus istirahat. Sebagai manusia istirahat. Yang kita bisa pelajarin bahwa kita harus mempersiapkan diri kita secara fisik di dalam pelayanan kita. Kita harus istirahat yang cukup. Fisik kita harus kita persiapkan. Karena apa? Kalau fisik kita lemah, kita mau pergi pelayanan, kita menghadapi dunia, kita mau mengabarkan Injil. Kalau fisik kita lemah, kita tidak akan bisa. Walaupun bisa, pasti akan terganggu sekali. Jadi kita boleh belajar satu hal dari ayat 23 ini, bahwa Yesus mempersiapkan dirinya secara fisik. Yesus tidur, dia istirahat. Yang kedua adalah kita cermat. Kita belajar seperti Yesus, dia cermat memanfaatkan waktu. Artinya Yesus setelah pelayanan, dia ada waktu untuk istirahat. Kenapa dia nggak mau istirahat? Ya dia pakai untuk istirahat. Kita harus mencontoh seperti itu juga. Kita lelah secara fisik, kita harus istirahat. Kita pakai waktu, kita cermat memanfaatkan waktu. Jangan kita menjadi orang yang sok kuat gitu loh. Sama aja kita mencobai Tuhan. Udah jelas kalau capek ya istirahat gitu loh. Jangan ngotot. Wah nggak mau istirahat. Wah kita mau pelayanan nih. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Kita akan kelelahan sendiri. Kita masuk lagi ke ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Datanglah murid-muridnya. "Guru-guru, kita binasa." Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Kita diajarkan untuk jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Kita harus yakin pada kuasa Tuhan. Kita jangan mendahului Tuhan. Belum apa-apa muridnya udah bilang kita binasa. Emangnya benar udah binasa? Kalau udah binasa nggak bisa minta tolong lagi kan? Ini sama artinya dengan kita belum apa-apa udah kita mendahului Tuhan. Waduh, kita begini, kita begitu gitu kan. Orang belum terjadi kok. Memang ada badai. Memang kapal dihantam badai. Memang ada air yang masuk ke kapal. Tapi apakah binasa? Enggak. Di sini artinya kita belajar, kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Badai, tantangan pasti kita bisa hadapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini murid-muridnya kan ada Tuhan Yesus kan. Di situ Tuhan Yesus ada loh di dalam kapal itu. Dan Tuhan Yesus tetap tidur kan. Nah, kalau kita balik ke ayat, kita akan lihat lagi, kita kaitkan ayat 24 ini dengan ayat 22. Di Lukas 8 ayat 22 ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Apa arti dari kata marilah kita bertolak ke seberang danau? Artinya Tuhan Yesus mengajak. Tuhan Yesus memberikan arahan. Tuhan Yesus memberikan petunjuk. Kita akan berangkat ke seberang danau. Nah di sini kita akan sama-sama lihat bahwa kalau kita di dalam pelayanan kita punya panggilan kepada Tuhan, Tuhan memberikan panggilan pada kita untuk kita lakukan pengabaran Injil, baik melalui cara apapun juga, kita harus yakin dan percaya bahwa seberat apapun juga, badai apapun juga, kondisi apapun juga, kalau Tuhan sudah perintahkan bertolak ke seberang danau, ya dan amin, pasti kita akan sampai ke sana. Percaya atau tidak? Dan ini terjadi kan? Kalau Tuhan Yesus sudah ngomong, pasti sampai gitu loh. Dan badai datang, murid-murid tidak percaya pada apa yang Tuhan sudah sampaikan di awal. Kita bertolak ke seberang danau. Kalau murid-murid percaya, pasti dia yakin dong. Dia akan sampai ke seberang danau. Dan di sini kita boleh belajar lagi bahwa kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi di dalam pelayanan kita akan berhasil di dalam pelayanan kita kalau memang itu sudah seturut kehendak Tuhan, sudah sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemana kita mau pelayanan? Ke seberang danau, bertolak kita seberang danau, pasti sampai.
Mau badai bagaimanapun juga, mau kapalnya udah masuk air, pasti sampai. Nah itu kita lihat di ayat 25 kan. Lalu katanya kepada mereka, katanya ini adalah kata Yesus kepada mereka. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kalau memang kau percaya pada Tuhan, di manakah kepercayaanmu kepada Tuhan? Yakin dan percayalah pada Tuhan. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air sehingga mereka taat kepadanya? Dan dalam firman Tuhan ini memang yang dinyatakan adalah bahwa Tuhan berkuasa atas dunia ini. Tuhan berkuasa atas alam. Dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan sudah perintahkan kita pelayanan kemana, kita lakukan. Pada rekan-rekan host di GBA, terus maju. Apapun tantangan yang ada di depan, kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kondisi pandemi seperti sekarang ini, yakin dan percaya GBA akan semakin maju. GBA akan menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak, mengabarkan amanat agung Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kemana-mana. Amanat agung dilakukan. Kita yakin dan percaya, berserahlah pada Tuhan. Tuhan berkuasa atas diri kita, atas diri rekan-rekan semua, sobat GBA, terus bangkit, terus maju. Keberhasilan pelayanan GBA, keberhasilan pelayanan kita sesuai dengan perintah Tuhan pasti bisa tercapai. Amin. Terus maju GBA. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh diingatkan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas pelayanan kami pada Engkau. Pelayanan di GBA ini boleh menjangkau jiwa-jiwa bagimu ya Bapa. Boleh mengabarkan Injil-Mu ke pelosok-pelosok terpencil ya Bapa. Boleh semakin banyak orang yang belajar akan firman-Mu, membaca akan firman-Mu ya Bapa. Mereka yang buta dicelikan oleh Engkau ya Bapa. Mereka yang buta rohaninya dicelikan oleh Engkau ya Roh Kudus. Mereka yang tuli rohaninya disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga rohani mereka boleh mendengar akan suara-Mu, boleh mendengar suara Engkau ya Roh Kudus, sehingga boleh peka dan boleh menerima anugerah keselamatan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan di dalam Kau, dan Kau yang terus memberikan pengertian kepada kami Roh Kudus, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom sobat GBA. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Jadi ada database pasar, ada database materi. Ini materinya. Shalom Sobat GBA semua, perkenalkan saya host Cika dari GBA Tim D, ingin membagikan sedikit kesaksian bersama dengan Tuhan, terutama pada saat COVID yang masih berlangsung saat ini. Jadi awal mulanya sih begini, saya itu sudah biasa hidup dengan orang tua yang super sibuk. Jadi saya biasa dengan adik saya berdua di rumah, kadang-kadang sendirian gitu. Jadi untuk waktu dengan orang tua itu sangat kurang. Kalaupun berjalan dengan baik, tapi tidak seintim yang saya lihat di film-film dongeng, fairy tale seperti itu. Jadi hidup terus berjalan, dan saya juga menyelesaikan kuliah juga di Sekolah Tinggi Teologi, salah satu di daerah Jakarta Pusat, dan juga pernah mengikuti training public speaking. Jadi pada saat COVID sudah berlangsung, jadi suatu hari Mama
saya dengan adik saya itu lagi duduk, lagi ngobrol. Jadi kita tuh lagi bicara apa sih perubahan yang sudah kita dapatkan selama kita tuh belajar gitu. Dan akhirnya tanpa sadar mama nyeletuk seperti ini. Aduh, kayaknya percuma deh kalau udah kuliah teologi, udah training public speaking juga, dan kamu, maksudnya adik saya, udah sekolah musik. Kenapa kita nggak mesbah keluarga aja gitu? Jadi kita secara tidak langsung belajar gitu ya kan, kata mama seperti itu. Belajar di sini maksudnya kita belajar berdoa, kita belajar jadi pemimpin pujian, dan itu berganti-gantian gitu. Saya pikir, terima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Karena sebelum-sebelumnya ada semacam kayak mesbah keluarga tapi nggak jalan terlalu lama. Jadi hanya berjalan berapa bulan, stop. Berjalan berapa bulan, stop gitu. Jadi agak khawatir juga ya gitu. Apakah ini bisa bertahan lama kah gitu kan? Coba saya pikir lagi, kayaknya boleh juga sih ya. Boleh juga dilakuin. Toh juga kan udah pelayanan di GBA ya kan, udah baca firman juga. Masa iya nggak diterapin gitu ya kan? Akhirnya saya bilang, oke mah, ayo kita mulai. Kapan mau mulai? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, udah malam nanti aja kita mulai, atau enggak berapa minggu lagi. Saya pikir lagi, waduh, kalau berapa minggu lagi, lama lagi ya gitu. Kapan kita belajarnya? Akhirnya yaudah, besok lusa ya, aku bilang gitu. Akhirnya singkat cerita, mes sudah berjalan dan agak deg-degan juga ya gitu kan. Karena udah 3 tahun tidak mesbah keluarga lagi gitu. Dengan format yang lengkap gitu kan. Karena mama sudah pensiun, otomatis pekerjaan itu kan lebih berkurang dan lebih banyak di rumah. Akhirnya waktu berjalan, ya memang sih dalam perjalanan juga tidak mudah ya gitu. Karena kadang capek, kadang juga tidak pas waktunya kita ngumpul bertiga gitu, entah satu kemana, entah satu kecapean gitu, tapi kita berkomitmen, ayo tetap terus jalan, apapun yang terjadi harus jalan. Karena percuma dong kita udah ikut GBA tapi kita nggak jadi contoh gitu loh. Karena kan apa yang kita lakukan itu secara tidak langsung akan mentransferkan ke peserta yang lain secara tidak langsung gitu kan. Dan puji Tuhan sudah berjalan kurang lebih hampir 8 bulan, dan dampak yang dirasakan itu salah satunya adalah hubungan saya dengan orang tua semakin dekat. Terus kita bisa saling cepat mengkoreksi kalau kita melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu, dan kita bisa saling menguatkan. Dan banyak banget yang kita rasa tuh bener-bener, aduh Tuhan, hadiratnya itu setiap hari buat keluargaku gitu, luar biasa dahsyat banget. Dan kita bisa jadi kesaksian juga melalui orang-orang gitu kan, betapa mesbah keluarga itu sangat penting untuk pertumbuhan kekristenan kita gitu, dan membuat keluarga kita bisa semakin erat lagi di dalam Tuhan gitu. Dan kedepannya bukan cuma mesbah keluarga aja yang pengen dijalankan, tapi bagaimana kedepannya mama, terus adik saya dan saya juga gitu, pengen bisa kita sharing firman setiap hari gitu. Karena kan dalam pembacaan di GBA kan pasti di remanya dapetnya beda-beda gitu, tapi kita rindu untuk bisa berbagi apa sih yang Tuhan bicara hari ini kepada saya. Begitu juga ke mama, juga ke adik saya juga gitu. Dan pesan dari kesaksian saya ini adalah untuk setiap host yang mungkin anggota keluarganya banyak pelayanan di GBA, ayo kita jadi contoh, mulailah mesbah keluarga dari sekarang. Dan untuk orang tua yang mungkin agak pesimis, aduh bisa nggak ya saya mesbah keluarga karena saya sibuk, minta hikmat sama Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas hikmatnya, tidak terbatas idenya. Akan ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan supaya mesbah keluarga bisa jalan. Dan untuk anak-anak, entah itu di GBA Kids atau GBA Youth yang saat ini rindu gitu, aku pengen mesbah keluarga bersama orang tuaku, berdoa terus. Karena yakinlah suatu saat pasti ada jalan
bisa mesbah keluarga bersama-sama dengan orang tua kalian. Demikian kesaksian saya hari ini. Saya yakin dan percaya bisa memberkati, dan shalom untuk semuanya. Terima kasih. God bless you. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk keluarga kami. Biarlah semuanya boleh diberikan yang terbaik Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari virus corona Tuhan, sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan lebih baik lagi. Juga untuk setiap anak-anak muda Tuhan yang masih memerlukan pendidikan, kiranya Tuhan saja yang menolong mereka dalam mereka belajar secara online, biarlah mereka juga boleh mendapatkan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan negara kami, negara Indonesia ini. Begitu banyak hal-hal yang sangat membuat kami khawatir Tuhan, tapi kiranya Tuhan saja yang menolong Tuhan. Presiden dan wakil presiden, segenap menteri dan jajarannya semua boleh memberikan yang terbaik untuk negara ini Tuhan. Tuhan terus bekerja Tuhan di dalam negara ini sehingga boleh mendatangkan yang terbaik Tuhan di dalam segala sesuatunya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan kehidupan kami dalam beribadah Tuhan secara online. Kiranya Tuhan saja yang menolong hati kami untuk tetap berada di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh tetap bersandar Tuhan, walaupun kami secara online Tuhan dalam beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menolong untuk setiap acara-acara keagamaan yang ada Tuhan, seperti acara ini Tuhan, Kau yang menolong Tuhan, Kau yang memberikan yang terbaik Tuhan. Jaringan-jaringan yang ada Tuhan, Engkau juga yang memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala sesuatunya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sobat-sobat GBA yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, dan penyertaan, serta penghiburan dari Roh Kudus, yang akan menyertai setiap sobat GBA dari saat ini hingga Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua Sobat GBA yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tetap semangat untuk semua Sobat GBA, GBA Kids, GBA Youth, Bible Reading Movement, seluruh Sobat GBA tetap semangat membaca Alkitab setiap hari. Sampai bertemu lagi minggu depan di acara Sabtu sore bersama GBA Center. Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup, menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh,
Ketika